يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Dari Ibnu Abbas wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum asyaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdits fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahul Bazzar wa asluhu fi sahihaini min hadithi Abdullah bin Zaidin wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwahu. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadakum akan datang kepada engkau, kepada salah seorang di antara kalian. Siapa yang datang? Fa'ilnya asyaitonu, setan yang datang. Di mana? Fi sholatihi, lagi sholat, atau bisa jadi menjelang sholat, bisa jadi lagi sholat. Ngapain setan kerjaannya? Fayanfukhu fi maq'adatihi, ditiup-tiup pantatnya. Pantat orang yang mau sholat, iya, ditiup-tiup duburnya. Fayukhayyalu, maka orang yang sholat dibikin ragu. Ilaihi, dari tiupan itu, annahu ahdasa, bisa jadi dia udah batal, bisa jadi dia berhadas. Walam yuhdits, padahal kagak batal. Walam yuhdits, padahal dia tidak keluar hadas. Fa idza wajada dzalika, kalau dia menemukan yang demikian itu, si orang idza wajada, apabila mengalami yang demikian itu, menemukan itu atau mengalami yang demikian itu, fala yansarif, maka jangan keluar, jangan kemana-mana, hatta yasma'a, sehingga dia mendengar suara, sautan, au yajida rihan, atau dia mencium bau. Itu dia kelakuan setan. Jangankan kita lagi mau sholat, lagi wudhu aja dibikin ragu. Ini udah masuk sholat. Jadi udah masuk sholat, ya'ti ahadakumus syaitanu, setan maranin. Kita lagi sholat, atau kita udah wudu mau sholat, ngapain tuh dia? Yunfakhu fi, niup pantat kita, ditiup pantat kita, sehingga kita jadi ragu, gue udah kentut apa belum ya? Itu kerjaan setan. Padahal kita kagak kentut, walam yuhdits, kita secara jelas mah kagak kentut, tapi kita ragu, kentut apa belum ya? Biasanya orang yang ragu-ragu begini yang bagaimana? Yang udah punya wudu lama, ya, dia pengen sholat lagi. Iya, dia lupa udah kentut apa belum ya? Walam yuhdits, sepanjang dia dari tadi yang dia ingat dia kagak kentut. Itu yang bikin dia ragu, itu setan. Fayukhayyalu, dibikin ragu kita. Nah, kalau kita ngalamin yang demikian, kata Nabi kita, fala yansarif, jangan kemana-mana, jangan ngambil air sholat, karena ente masih punya wudu, jangan wudu lagi, jangan beranjak dari tempat sholat. Kenapa? Hatta yasma sautan au yajid rihan, kecuali kalau emang udah bener berobot. Sautan itu berobot, apa artinya sautan? Suara kentut ataupun bau kentut.
Kita lagi ragu-ragu. Ini begini, Nabi nyuruhnya kita wudhu lagi pakai kagak nih hadis. Kita lagi, ya Allah, udah batal apa belum ya? Udah batal apa belum ya? Kalau begitu, sholat aja apa wudhu dulu? Hah? Kalau kita ngelihat hadis ini, sholat aja. Gue udah kentut apa belum ya? Gue udah kentut apa belum ya? Sholat aja. Emang apa? Lah, belum. Gue nggak kedengeran suara kentut. Gue nggak berasa, nggak ada bau-bauan tadi, nggak ada suara berobot. Sholat aja. Itu kerjaan setan. Bikin kita ragu lagi dari awal sampai tahiyat akhir kita dibikin ragu sama setan. Makanya ada dalam kajian fikih, kajian fikih. Bagaimana kalau dia ragu-ragu? Itu tadi jawabannya. Sepanjang kagak nyium kentut, kagak dengar suara kentut, udah terusin aja sholatnya. Karena apa? Yunfakhu fi maq'adatihi. Setan itu niup-niup pantat kita biar supaya kita ragu. Padahal kita kagak kentut. Iya. Tapi kalau begini, kita udah selesai wudhu, kongko. Pas kongko, kagak sadar, kita keluar kentut, berobot. Sholat lagi apa jangan? Langsung sholat apa wudhu lagi? Wudhu lagi lah. Ya wudhu lagi. Emang apa kita wudhu lagi? Tahu. Lah udah tahu, gitu. Udah kedengeran kentut sama kita, gitu. Wudhu lagi. Tapi kalau kita ragu-ragu, nggak usah, udah terus aja. Lawan aja setan. Padahal pada awalnya kita tahu di kentut. Karena ngobrol kelamaan, apalagi itu tadi. Bagaimana awalnya? Kita tahu kita kentut nih tahu. Ngobrol nih kelamaan nih, belum masuk waktu. Ya. Iya. Ya terus ya kita sholat aja karena lupa. Kalau lupa beda. Ntar pas lupa selesai sholat assalamualaikum lupa. Jangankan selesai assalamualaikum, pas di tengah sholat astagfirullah. Tadi gua kentut. Itu terusin apa batalin? Batalin. Kalau terusin jadi dosa. Tapi kalau ingatnya udah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gua udah kentut, ulang. Jangan pakai dibilang, ya udahlah, Allah juga tahu. Iya, Allah juga tahu. Ulang, wudu lagi. Iya pakai bahasa Allah. Ya kita belum wudu, ya Allah tahu. Kita bilang Allah tahu. Nah, kan begini ya. Kan setan. Kalau kita zikir, setan sakit. Kita zikir, nyebut Allah, la ilaha illallah. Tuh setan itu langsung sakitnya kayak bener-bener sakit. Kayak ditusuk lambung kiri tembus lambung kanan. Kayak orang ditusuk sama tombak. Kalau kita zikir, otomatis kalau dia terasa tertusuk, emang dia datang. Lah pasti dia kabur. Tapi kenapa kita sholat masih kedatangan setan juga? Itu. Jangankan kita, nah itu kata Nabi, idza adzanal muadzinu atau idza adzanal muadzinuna. Kalau orang yang azan mengumandangkan azannya, maka setan lari terkentut-kentut. Setan lari terkentut-kentut. Masdul azan. Aturan setan pengen deketin, kabur setan terkentut-kentut. Ini setannya dia bisa jalan kabur. Saya juga kabur. Ya berarti setan juga. Jadi kalau dengar suara azan setan kabur. Kabur dari mana? Kabur dari sini, dari tempat orang yang azan. Nah terus la ilaha illallah, selesai azan, balik lagi setan, balik lagi ke musola. Jadi dengar azan kabur tuh birit-birit. La ilaha, balik lagi. Udah. Terus balik lagi tuh setan. Ada komat, kabur lagi. Komat setan kabur.
Selesai qomat, la ilaha illallah, balik lagi. Coba itu. Nyeloncong kagak tuh setan. Mudah-mudahan dia lupa rakaat. Balik, iya. Nah, balik lagi tuh begitu. Pantat kita ditiupin, kuping kita dibisikin, otak kita di apa? Dirayu-rayu. Itu kerjaan setan. Makanya kan kita, ya Allah, udah 2 apa 3 ya? Baru 2 apa udah 3 ya? Ragu-ragu. Yang bikin ragu siapa? Setan. Yang bikin ragu setan. Atau ini suara gue, pantat gue tadi keluar angin apa kagak ya? Lagi sholat, itu setan. Lah tadi katanya setan kalau ketemu zikir kabur kayak orang ditusuk. Tapi kita zikir, orang sholat kagak berhenti zikir. Orang sholat nggak berhenti zikir. Dari mulai Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kabiro, baca Fatihah selesai, amin. Habis amin selesai baca apa? Baca surat. Habis baca surat Allahu Akbar, subhan rabbiyal azim. Habis subhan rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Habis sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar, subhan rabbiyal a'la. Habis subhan rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Habis Allahu Akbar, rabbighfirli. Berhenti enggak orang salat dari zikir? Enggak. Berhenti enggak? Kagak ada berhentinya orang salat dari zikir. Tapi kenapa setan masih deketin aja? Berarti salahnya di kita. Kitanya yang salah. Karena sholat kita kagak hudurul qalbi ilallah, nggak pernah menghadirkan hati kita ke Allah. Makanya setan gampang masuk. Kalau salah kita keluar itu termasuk bisikin setan. Bukan dibisikin setan, memang setan sendiri dia dibisikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar, ngapain? Megang HP. Habis sholat langsung keluar megang HP. Ngopi adem. Iya, ngopi adem. Udah kagak ada zikir acan-acan. Berarti dari awal aja udah ketahuan. Dari awal aja udah ketahuan. Nah itu berarti apa? Salah kita memberikan kesempatan untuk setan masuk. Wah, udah banyak dari ruang gerak setan ketika kita sholat. Apalagi baris pakai dilenggangin. Wah, udah tambah banyak aja. Direnggangin udah tambah lega, kita rapetin aja masih kegoda. Kita udah rapet begini masih kegoda, bagaimana kita renggangin? Itu udah. Nah makanya lah kan saya udah baca qul a'udzu birabbil falaq mau usolli, qul a'udzu birabbin nas, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, jangan sampai setan datang ke saya. Udah baca itu, tapi masa? Nah itu namanya kita memberikan ruang gerak semakin longgar kepada setan dengan tidak khusyuk lagi sholat, gitu. Sholat kita jadi kagak khusyuk. Jadi dengan kagak khusyuk itu setan masuk. Kagak ada rasa-rasa ditusuk setan, bahkan girang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita udah khusyuk, masih kegoda juga. Itu setannya A+. Setannya A+an. Ganti. Udah. Kan setan ada kelas betok, ada kelas cerek, ada kelas betok, ada kelas gabus, ada kelas iya. Nah, udah. Waduh, kagak kuat nggodain dia. Emang apa? Khusyuk sholatnya, pulang ngadepin ke bos setan. Ah, payah lu. Udah lu, datang setan murad. Yuk, datang lagi setan kelas gabus. Udah, biasanya sama gua. Kena. Itu jadi kagak bakalan nyerah setan. Pokoknya tujuan dia adalah apa? Biar supaya nanti di neraka ada temennya. Tujuan dia biar supaya di neraka ada temennya. Dia nggak mau sendirian setan, biar ada junudus syayatin namanya, tentara setan. Jadi biar ada temennya gitu. Kita makanya jangan kita udah. Lah bagaimana caranya? Kita bilang berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, udah khusyuk namanya. Berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, insya Allah udah bagian daripada khusyuk. Biar kata kita kagak khusyuk, tapi terus berusaha untuk khusyuk, udah khusyuk. Sebab orang khusyuk sempurna nggak ada. Jadi khusyuk biar benar-benar berusaha untuk khusyuk. Ketika kepikiran kita lagi sholat suara gerimis, kretek hujan, ya mana baru gue jemur lagi, mana itu tuh begitu namanya setan. Balikin lagi ke sholat, udah lawan. Makanya kata Nabi, lawan itu setan. Ya Allah.
Terus saya ingat nih omongan almarhum Riko ini. Di mana kita lihat perempuan cantik di mukanya, di situ ada setan. Bagaimana? Ini kita ngeliat perempuan cantik nih, mukanya cantik. Di situ ada setan. Oh iya iya. Dia udah ngomong tuh. Iya. Berdua, setiap bisa ngeliat ini setan semua itu. Bener. Iya. Jangankan makanya tuh ada tuh di buku apa namanya? Dialog dengan Jin Muslim. Di buku Dialog dengan Jin Muslim, setan itu lagi di depan pintu rumah kita lagi nunggu. Kalau yang keluar perempuan dia kagak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ditemprokin. Dia kagak zikir keluar rumah, kagak baca bismillah tawakkaltu 'alallah, kagak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuh perempuan ditemprokin sama setan, ditemprokin. Ditemprokinnya biar supaya apa? Biar supaya lelaki ngelihat dia terus saja. Biar supaya lagi tergoda dengan dia. Begitu juga laki-laki keluar rumah, kalau dia kagak baca itu, matanya ditemprokin setan. Jadi matanya kalau dia kagak zikir, di sini nih ada mata setan, ngelihat bawaannya pengen ngelihat apa? Pengen ngelihat perempuan aja. Itu dia. Nah makanya masya Allah, setan mah di dalam rumah ada, di luar rumah ada. Kalau makanya jangan lupa masuk rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, buka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, itu tadi kita lagi naik motor, setan ngikut di bonceng kita. Kita lagi jalan di mobil, setan ada. Kita pengen masuk rumah, terus sampai masuk rumah setan ngikut. Maka kalau kita udah baca Bismillah masuk rumah, setan kagak jadi masuk. Itu iya, balik lagi dia. Itu gitu. Tutup pintunya tetap masuk. Tetap masuk. Iya. Walil Hakimi, dan riwayat dari Hakim Nabi Sa'idin dari Abi Sa'id marfu'an, hadisnya marfu'. Apa kata Nabi lewat dari Abi Sa'id? Idza jaa ahadakumus syaitanu, kalau setan datang kepada kalian, faqala, ngomong aja. Kita disuruh ngomong sendiri, innaka ahdasta. Inna faqala, maka setan itu ngomong. Setan yang ngomong, innaka ahdasta. Faqala innaka ahdasta. Woi, lu udah batal. Falyakul, maka kita disuruh ngomong, kadzabta, bohong lu. Kita ngomong sama siapa itu? Setan. Sama setan, bohong lu. Nih, kita udah mau sholat atau kita lagi sholat, iya, langsung setan deketin. Woi, lu udah batal, kata setan. Kata, jawab, bohong lu. Iya, kadzab tak, bohong. Gua belum batal, main batal-batal aja. Terus dibikin ragu kita. Ya lagi sholat mah cuman jangan ngomong bohong lu, ya jangan batal. Ya Di hati. iya, setan kan godanya lewat apa? Sir, hati. Setan godanya lewat hati. Kita juga jawabnya lewat hati. Dalam hati kita, bohong, bohong, enggak apaan. Itu dia. Makanya di sini bilang bilafzi falyakul fi nafsihi, maka ngomong dalam hati. Kadzabta, engkau bohong wahai setan. Ya Allah. Jadi komunikasi kita sama setan. Setan begitu, ahdasta. Woi, lu udah batal. Lu udah batal. Lu udah batal. Jawab aja, bohong, bohong, bohong. Dalam hati, bohong. Enggak, gua belum batal. Lah orang belum kentut. Orang belum apa? Enggak ada bau apa-apa, enggak ketut, enggak ada suara, enggak berasa. Itulah yang membuat kita ragu ketika sholat ataupun ketika selesai dari berwudu untuk melaksanakan sholat. Tidur ada nggak setan? Ada banyak. Ya banyak. Makanya baca doa kalau mau tidur. Allahumma apa? Balik. Bismillah, bismillah Allahumma ahya wa amut, atau Allahumma inni alja'tu zuhri ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika. Itu doa menghindari setan. Kita lagi tidur digodain setan, ngimpi diuber-uber setan. Tidur ngimpinya diuber-uber setan. Makanya kata Nabi, kalau kita tidur serem kemudian kaget, astagfirullah, ucapin astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nengok ke kiri, ludahin tuh setan. Buah. Itu nengok ke kiri dari kasur, nengok ludahin setan. Enggak taunya di kiri ada bini kita. Marah lah. Berantem. Kita ngomong, gue bukan ngeludahin lu, gue ngeludahin setan. Itu disuruh Nabi beludah. Itu mah saya setan kata dia begitu. Iya kan dia. Disuruh Nabi beludah. Karena begini kita, ketika kita niat nih dapat nih sholat nih. Ini Allah
Allahu Akbar nggak dapat. Boleh nggak kita ngomong setan? Gitu. Kalau ngapain? Oh iya. Iya. Boleh. Nggak dapat nih, nggak dapat nih. Iya. Setan nih. Boleh. Setan dasar. Iya. Setan. Makanya. Iya. Ada kesimpulan ada yang masalah ragu-ragu tadi. Korelasi nggak zaman dulu memang musola masjid sama wudu kan jauh. Iya. Itu makanya di sini bab ini menjadi ini kan. Makanya sekarang ini kan wudu itu gampang. Kalau ragu-ragu lama nggak wudu aja Mas Ri. Ini namanya begini. Jadi sepanjang tidak ada yang membuat kita batal wudhu dan tidak batal sholat, terus kerjakan ibadah sholat kita sepanjang. Itu namanya kalau kita wudhu aja, emang sih jawaban terakhir, emang apa kagak wudhu aja ngilangin keraguan, kan begitu. Ini mah bukan ngilangin keraguan, saya ngelawan setan ini mah, ngelawan setan. Karena kita yang bikin ragu kita tuh setan. Jadi lawan, sepanjang kita belum ketahuan ada yang jelas-jelas membatalkan wudhu kita, terus gitu. Ya emang kalau kita udah berasa ragu lagi berarti kita udah kalah sama setan. Begitu istilahnya. Wudhu lagi dah, ngilangin keraguan. Emang bener ngilangin keraguan ya kita wudhu lagi aja daripada gua ragu-ragu kata apa kagak. Itu jawaban terakhir udah. Jawaban terakhir. Tapi sepanjang kita nggak dengerin suara, nggak nyiumin bau, udah wudhu aja. Karena Nabi ngomong fa innahu syaitonun, itu setan. Gitu. Ya kalau misalnya ya kita nisbahkan ke zaman dulu, misalnya kita wudhu jauh ke musola di perjalanan, gua batal lagi pak kagak, itu bisa jadi. Tapi kalau sekarang tinggal wudhu doang gitu-gitu, kita tinggal wudhu lagi aja pak. Satu, bener sih emang begitu. Yang kedua, ngabisin air. Iya. Ya ada, kita orang pakai 10 kali 15 kali baca. Itu dia. Ya karena kita ini kan sudah sering banyak lupanya ya. Iya. Hindari supaya ragu-ragu karena lupa. Iya. Makanya lupa itu tidak dicatat oleh Allah ketika kita melakukan atau tidak melakukan perbuatan karena lupa gitu. Kalau ingat baru kerjain. Kalau lupa sholat nggak dicatat. Lupa sholat bukannya lupa, itu dilupa-lupain itu mah, dilupa-lupain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mau tanya? Ustaz, tadi saya tanyakan menghindarnya apa di tempat azannya, apakah suara azan? Suara azan kabur, suara azan hilang, dia udah baru selesai kaburnya. Suara azan udah kagak kedengeran. Sepanjang suara azan kedengeran terus kabur. Masih kedengeran kabur terus. Makanya setan di kampung kita kepentong-pentong. Azan di sini belum rapi, ono baru mulain. Ono dikit lagi rapi, itu baru mulain. Kepentong-pentong tuh sebenarnya setan. Iya. Lari kepentong-pentong. Anaknya kan itu dohor, sholat, cuman habis sholat dohor makan somai, makan es krim karena dia mau asar, kerannya mati, tapi dia sholat sunnah, itu wudhunya termasuk batal nggak? Udah kentut belum? Makan mana batalin dulu, orangnya sholat sampai asar. Iya. Udah kentut belum? Nggak tahu kita nggak nanya. Oh jadi ya orang itu habis johor. Tapi dia saya lihat makan somai, makan es krim, begitu mau sholat, saya mati, terus dia sholat sunnah, Nggak udah maksudnya. Iya. Kalau alasannya kerannya mati, sementara dia ketika dia antara zuhur dengan asar itu ada yang batalin sholat, ya tetap kudu wudhu. Tapi kalau alasannya dia kagak batal wudhunya dari zuhur sampai asar, sekalipun makan somai sampai 5 piring, iya, dia pengen langsung sholat, pengen ke kumur, kerannya mati,
ya udah dia sholat aja, nggak apa-apa. Maka ke kumurnya pakai air aqua aja misalnya. Tapi yang sebelah itu tradisi. Ya orang kagak batal dulu. Kagak batal nggak apa-apa. Iya benar. Iya benar. Pengalaman itu. Iya benar. Iya, nggak apa-apa kalau dia kagak kentut, kalau dia kagak salaman sama perempuan. Kalau dia salaman sama perempuan, kalau dia langsung sholat ya kagak sah sholatnya gitu. Tadi tadi tentang menunda tadi kita mimpi buruk tidur sama suami istri. Bisa menundanya apa beneran? Beludahnya beludah kagak keluar. Iya gitu. Beludah kagak keluar. Cuy gitu. Beludah kagak keluar. Kalau dia ngumpulin mah nyeludahin pun udah subuh. Udah marah orang. Isyarat aja isyarat. Iya. Namanya udah basi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.